Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Eh, Mengulang perkenalan diri, Pak. Nama Bayu Kurniawan Putra, kelas PHI C3. Di sini saya akan mempresentasikan RPP ke-1. Di sini saya membuat RPP dengan tema Rasulullah Idolaku dengan subtemanya kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Alokasi waktunya 2 sampai 35 menit. Di sini ada 4 KI, lalu diturunkan menjadi KD ada 3. Di sini ada KD 2 dari ngambil KI 2 menunjukkan sikap berani. Yang selanjutnya KD 3 memahami kisah teladannya. Selanjutnya ada KD yang keempat menceritakan kisah. Lalu diturunkan lagi menjadi ke IPK, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menunjukkan sikap berani sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladan Nabi Daud. Selanjutnya, menyebutkan mukjizat Nabi Daud. Dan selanjutnya adalah menuliskan cerita contoh perilaku keteladan Nabi Daud. Diturunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran, juga sesuai dengan IPK-nya, ada 3. Yang pertama, dengan mengamati video bahan ajar, peserta didik nanti diharapkan mampu memiliki sikap berani sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladan Nabi Daud dengan benar. Selanjutnya, dengan mengamati video bahan ajar, peserta didik juga diharapkan dapat menyebutkan mukjizat-mukjizat dari Nabi Daud dengan benar. Dan yang terakhir dari tujuannya adalah dengan mengamati video bahan ajar tersebut, peserta didik juga diharapkan mampu menceritakan kembali perilaku keteladanan Nabi Daud alaihissalam dengan benar. Di sini materi pembelajarannya kisah keteladanan Nabi Daud, yaitu ada sejarah Nabi Daud, kisah Nabi Daud menjadi Rasul, mukjizatnya apa, dan kisah keteladanannya. Metode pembelajaran pendekatannya saintifik, modelnya cooperative learning, metodenya adalah team game turnamen. Media, alat, dan bahan pembelajaran, medianya adalah video yang diambil dari link YouTube. Alatnya kita menggunakan laptop, proyektor LCD, dan juga kertas. Sumber belajarnya ada Al-Quran, terjemahan dari Kemenak, buku guru maupun buku siswa, dan buku kisah-kisah dari Nabi Daud yang relevan. Di sini ada kegiatan pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari orientasi, apersepsi, lalu memotivasi dan pemberian acuan. Selanjutnya adalah ada kegiatan inti, anak-anak nanti mengamati video yang ditampilkan melalui LCD proyektor. Setelah mengamati, ada menanya, lalu mengumpulkan informasi secara berkelompok, lalu ada menalar, selanjutnya mengkomunikasikan tentang kisah atau mempresentasikan kembali. Lalu selanjutnya setelah kegiatan ini adalah kegiatan penutup dengan membuat kesimpulan dibantu oleh guru. Jadi siswa setelah mengamati pembelajaran dan mengikuti pembelajaran, siswa bisa membuat kesimpulan apa yang didapatkan. Lalu bisa selanjutnya melakukan penilaian dan refleksi, lalu ditutup dengan doa dan salam. Begitu, Pak. Terima kasih Pak Bayu. Monggo Bu Dr. Maslika dilanjutkan. Ya, terima kasih Bapak Haji Bahroni, Pak Bayu Kurniawan Putra. Saudara sehat sekarang? Alhamdulillah Bu, masih serak-serak. Serak-serak. Oke, penjelasan sudah disampaikan kaitannya dengan konten RPP yang saudara rancang ya. Aku akan bertanya atau mendalami berkaitan dengan RPP yang sudah saudara susun. Di RPP itu memiliki komponen inti dalam sistematika. Ibu ingin mendapati hafalannya ya. Hafalannya Mas Bayu, Pak Bayu, kaitannya dengan sistematikanya. Di RPP mulai dari identifikasi sampai evaluasi. Silakan. Ya, di sini ada terkait dengan apa? Diawali dengan adanya KI, lalu diuraikan menjadi KD, IPK, tujuan, materi pembelajarannya, terus mencantumkan metode.
lalu media alat dan bahan pembelajarannya, lalu ada sumber belajarnya, dan selanjutnya adalah langkah-langkah yang memuat dengan tipeknya, Bu. Lalu selanjutnya lagi setelah itu ada penilaian hasil belajarnya, baik itu spiritual maupun penilaian diri, pengetahuan, dan keterampilan, Bu. Oke, berarti sudah sistematika dihafal ya. Memang ini adalah bagian dari administrasi guru yang memang harus dikuasai. Harus hafal tata urutannya ya, sehingga kalau toh memang membuat RPP sudah langsung mengetahui bahwa bagian ini yang kurang begitu ya. Oke, sekarang di tujuan RPP itu apakah sudah memenuhi ABCD? ABCD yang bagaimana gitu? Taksonomi bukunya, Bu? Bukan. Oh, di tujuan. Audience, terus behavior, conditionnya, sama condition, dan degree. Oke. Mengapa komponen itu harus spesifik? Mengapa komponen itu mesti harus ada gitu, Pak Bayu? Bu. Apakah ada unsur teknologikalnya? Ada, Bu. Yang di bagian apa? Di mana? Jadi pengetahuan teknologinya maupun pengetahuan, karena di situ juga saya menampilkan tentang konten dan video, Bu. Nah, itu berarti teknologikalnya itu adalah bagian dari produk berupa video. Dia adalah produk teknologi yang digunakan untuk proses pembelajaran sebagai media ya. Oke, bagaimana melakukannya? Oh ya. Jadi di saat pembelajaran saya menstimulasi anak-anak untuk mengamati video dahulu agar memahami, ditampilkan di depan kelas sebagai bahan diskusi nanti gitu, Bu. Ini juga bagian yang harus hafal. Oh ya, Bu. Jadi anak diminta untuk mengamati terlebih dahulu. Terus tahapan yang kedua distimulasi untuk menanya. Nah, gitu tahapan yang kedua adalah menanya. Oke. Nah, sekarang apakah di video yang Bapak sediakan itu, yang dipersiapkan itu, apakah digunakan pada saat langkah pembelajaran di kegiatan inti dengan menggunakan pendekatan saintifik khususnya untuk mengamati itu? Iya, Bu. Oke. Apakah terjadi interaksi antara siswa dengan media? Ada. Bagaimana saudara bisa menggambarkan? Nah, di saat ini kan sebelum pembelajaran saya meminta anak untuk mengamati terlebih dahulu. Lalu setelah itu saya coba menanyakan apa yang kalian dapatkan dari pengamatan video tersebut. Pada proses kegiatan menanya, yang bertanya itu guru atau siswa? Saya hanya memancing, Bu, memancing pertanyaan. Oh, hanya memancing. Ya. Memancing tetapi dengan menggunakan kalimat tanya ya. Ya. Oke, kalau begitu. Terus siapa yang menanya pada kegiatan siswa? Siswanya. Oke, siswa ya, siswa. Nah, Meging, oke, gitu ya. Ya, saya kira selamat untuk Pak Bayu sudah melalui ujian untuk pedagogik ini. Saya sampaikan selamat dan kembali kepada beliau Bapak Dr. Andes Haji Bahroni, MPD. Terima kasih, Bu. Iya, sami-sami. Baik, terima kasih Bu Dr. Maslika. Pak Bayu, silakan disiapkan Al-Qur'annya. Iya, Pak. Kita ujian baca Al-Qur'an. Sambung, Pak. Ya, dibuka surah Ali Imran. Ayatnya? Dari ayat pertama saja, mulai ayat pertama. Oh iya. Monggo sekedar dibaca yang bagus. Oh iya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha' la ilaha illa huwal azizul hakim huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'un. Contoh mat wajibnya yang mana? Mat wajibnya minhu betigho ala fitnah. Oke. Kalau itu di illallah itu ada tanda apa itu, Pak? Mana sih Pak? Illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Itu ada tanda apa itu? Tandanya apa itu? Mim itu Pak, wakof. Wakof lazim ya. Wakof lazim. Wakof lazim. Maksudnya apa itu? Harus berhenti Pak, wajib. Harus berhenti. Yeah. Kalau ta'wilahu itu kan panjang ya? Yeah. Itu namanya mat apa? Apa itu? Hu-nya itu kan panjang. Mat apa itu? Mat silah. Mat silah apa? Tawilah Pak. Silah tawilah ya. Yeah. Oke. Kalau itu yang di ayat 6 coba lihat. Yeah Pak. Wal azizul hakim. Hakim. Itu mat apa namanya Pak? Mat apa? Wal azizul hakim yang terakhir ini Pak. Ya hakim. Mat apa? Alif itu sukun Pak. Oke. Kembali ke ayat 7. Ulul albab. Bab itu bacaan apa Pak? Kolkolah Pak. Kolkolah apa? Kubro Pak. Oke. Grogi Pak. Enggak, tapi harus ya. Oke, cukup Pak Bayu. Ya, panjenengan bisa meninggalkan forum ini. Saya mau panggil yang berikutnya. Matur suwun nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu Mas Liha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.